Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Sifa, saya dari Psikologi 5B. Dan di sini saya akan membahas mengenai studi kasus dalam proses biologis anak remaja berkebutuhan khusus. Identitas subjek di sini ya, inisialnya adalah STW. Dikenal dengan panggilan S, adalah putri satu-satunya dari pasang Bapak N dan ibunya K. Subjek ini berumur 12 tahun ya. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga dan ayahnya adalah seorang buruh bangunan. Keluarganya tergolong keluarga yang miskin. Sejak lahir, S telah memiliki sesuatu yang berbeda dengan bayi pada umumnya, baik secara fisik maupun psikis. Proses biologis. Proses biologis adalah proses perubahan pada sifat fisik individu, meliputi sifat keturunan atau gen, perkembangan sistem saraf dan otak, perubahan hormon, serta perkembangan fungsi organ tubuh. Nah, di sini saya akan membahas proses biologis subjek. Jadi, proses biologis subjek dalam perkembangan fungsi organ tubuh secara fisik, subjek lahir dengan sudah memiliki gigi ya. Dan pada perkembangan sistem saraf dan otak, subjek secara psikis tentu banyak berbeda antara dirinya dengan anak pada umumnya. Subjek juga tidak fasih dalam melafalkan huruf, berinteraksi terhadap orang lain pun sangat sedikit, serta tingkat inteligensinya subjek itu rendah. Dan juga subjek itu emosinya tidak terkontrol. Nah, subjek itu adalah anak berkebutuhan khusus pada kategori Down syndrome. Down syndrome itu apa sih? Down syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Nah, kenapa sih subjek itu dinyatakan Down syndrome? Karena subjek itu memiliki ciri-ciri anak Down syndrome. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah subjek ini bicaranya tidak lancar. Terus, subjek dalam pelafalan hurufnya itu tidak jelas. Terus, subjek itu agresif dan temperamen. Serta subjek itu perkembangan fisik yang tidak seimbang dan proporsional ya. Dan dalam pola interaksinya itu subjek kurang terjalin dengan baik terhadap berbagai pihak. Subjek itu rendah tingkat inteligensinya, rendah keterampilan psikomotorik kasar, rendah tingkat kefokusan, terkadang tidak bisa tenang, perlu panduan serta bimbingan orang lain dalam segala hal, lama dalam mengungkapkan sesuatu, serta subjek itu hiperaktif. Nah, di sini kebiasaan subjek di sekolah adalah subjek belum bisa menulis dan membaca dengan benar dan lancar. Harus selalu didampingi ya. Jadi subjek itu harus selalu didampingi. Di dalam kelas atau di sekolah, interaksi subjek dengan teman-temannya sangat baik. Subjek akan mengamuk jika temannya mengganggunya. Subjek senang ketika membersihkan kelasnya setiap pagi. Dia suka menyapu ruang kelas dengan baik dengan cara memindahkan meja dan kursi belajar, lalu menyapu hingga bersih, lalu menyusun semula meja dan kursi ke tempat semula ya. Subjek selalu ikut berpartisipasi dalam perlombaan lari, bahkan meraih juara 3 kategori lomba lari SLB tingkat kecamatan. Ketika jam istirahat, biasanya teman-teman bermain di luar kelas, tetapi subjek kadang memilih untuk jajan di kantin dan sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, kebiasaan subjek di rumah yaitu seperti anak kecil pada umumnya, subjek di rumah bermain dengan orang sekelilingnya, orang tuanya, dan anggota keluarga lainnya, walaupun dengan bahasa atau pengucapan yang tidak jelas. Interaksi antara subjek dengan orang-orang sekitar sekarang sedikit terjalin, walaupun sebelumnya banyak tetangga yang tidak mengizinkan anaknya untuk bermain dengan subjek. Sekarang ya, subjek telah dibebaskan untuk bermain. Subjek tidak hanya bermain di halaman rumah, terkadang dia bermain di sekitar rumah, namun dia tidak diperbolehkan untuk main jauh dari perkarangan rumah.
Jadi cukup sekian studi kasus dari saya dalam proses biologis anak remaja berkebutuhan khusus. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.